Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini malam ini tanggal 30 ya Januari kita lanjutkan ngaji 72 kaidah dalam bab ibadah dan muamalah. Kaidah yang ketujuh kemarin kita sebutkan bahwasanya syariat yang Allah datangkan melalui nabinya itu ada hukum beban, itu syaratnya harus dia tahu. Jadi kalau tidak tahu ya berarti beban itu terangkat darinya, dan kita sudah jelaskan itu. Nah, di kaidah ke-8 pasti akan muncul berarti enak bodoh ya daripada tahu. Kalau tahu nanti ada beban, ada taklif, ada larangan, ada perintah. Ya enak mendingan apa? Enggak tahu aja biar enggak ada beban. Nah, di sini di kaidah ke-8 ini itu butuh dirinci. Ya, ada bodoh yang itu ada udzur, ada bodoh yang tidak ada udzur. Memang beda-beda tipis ya enggak ya? Beda tipis. Bodoh kalau itu ada udzur itu ya kasusnya kaya sampean urip nanti nang ora Labuan Pak, urip nang pinggir gunung, ora ono fasilitas internet atau apa, terus baru masuk Islam. Nah itu baru udzur bodoh yang itu ada udzur. Nah bodoh nih dewek ya di Labuan atau di tempat yang lain ini berat, kalau dikasih udzur itu berat Pak, karena fasilitas ada. Yang kedua memang bodohnya karena gak gelem ngaji. Makanya bodoh itu kan ada bodoh karena memang berpaling gak gelem ngaji. Ini jelas gak ada udzur bagi dia. Ada bodoh yang itu congkak ngaji, enggan ngaji. Ini gak ada udzur Pak. Ngono lah enak lah. Makanya saya bilang butuh dirinci. Bodoh itu butuh dirinci. Sebab kalau menggunakan kata bodoh kemudian gugur pembebanan ya enak banget. Enak banget. Paham gak? Nah, kita ini kalau nggak tahu ya kayaknya nggak ada udzur ya. Iya gak? Ya iyalah, kan tinggal nyetel YouTube ya bisa, browsing di mana di internet juga bisa, kan bisa tanya Pak. Nah, sampai nggak ngerti itu ya nggak ada udzur Pak. Nah, ini hati-hati loh, jangan sampai berdalil aku nggak tahu gitu loh. Kecuali kalau jenengan sudah mencurahkan seluruh kemampuan Anda untuk belajar, untuk ini kok memang ini kelewatan ya beda mana urusane, beda mana urusane, beda mana urusane. Jelas ini insyaallah. Baik. Jadi kaidah ke-8 ini orang yang bodoh perlu dirinci. Ini tahu rinciannya ya? Dilihat dulu kasus bodohnya, karena beda tipis antara malas belajar, sombong, dan memang karena nggak tahu gitu. Itu yang beda-beda tipis. Ya kembali ke
masing-masing orang, ya kan? Cuma kalau bodohnya di masa sekarang ini repot. Maksudnya ya berat kalau dikatakan bodoh itu bodoh terus ada udzur itu berat lah karena fasilitas sudah akeh. Bodohnya kita ini ima karena malas belajar atau wis ta'assub dulu ke suatu lembaga gitu, kelompok. Nah itu sing garai masalah nak kono, ya, garai masalah nak kono. Nah itu udzur ya bodoh yang tidak ada udzur bagi dia. Nah kayak di sekitar kita ini kan ya, aslinya kan ngaji kono enak tuh Pak. Nah orang gelem ngaji terus bi. Nah gelem ngaji karena apa? Males atau karena duduk golonganku kok lah iku repot. Jadi repot bodoh ngono ku ya repot Pak. Kalau dikasih udzur ya enak tenan mereka. Ngono ya. Lah ya wis menyimpang ngono ya. Nggih. Nggih, insyaallah sabar wis. Baik. Bismillah. Bukan dilakukan, bukan dilakukan sama saja. Kaidah yang ke-9 dan ke-10. Langsung Pak ya, fokus ke keterangan saya. Ada istilah namanya haram nggih. Haram terus makruh. Bisa dibedakan kan kalau haram kalau makruh? Kalau haram itu berarti kalau dilakukan dosa, ditinggalkan oleh pahala, ninggalno haram oleh pahala loh ya. Sepenting niate karena Allah, ya kan? Kalau melakukan makruh nggak dosa, ya kan? Terus kalau ditinggalkan oleh pahala. Nah, paham ya antara makruh sama haram. Nah, masalahnya di sini haram itu nggak boleh diterjang, Pak ya, kecuali kondisi ini darurat. Paham ya darurat. Tapi kalau makruh itu boleh diterjang, boleh dilakukan, manakala sebatas hanya butuh. Jadi di usul fikih ada istilah butuh, ada istilah darurat. Tak kayak contoh, Anda sekarang di tengah lautan, lagi miang. Kalau jenengan nggak pakai baju sama sekali, alias telanjang gitu ya, itu pasti jenengan mati atau kedinginan lalu berefek mati atau luka parah jadi sakit gitu ya. Maka butuhnya jenengan kepada pakaian satu, baju sama celana, itu namanya darurat. Betul ya? Darurat jenengan pakai apa? Satu helai kain, kelambi atau celana. Nah, tapi jenengan kondisi masih kedinginan. Tapi dinginnya tidak jadikan Anda mati atau sakit, tapi jenengan masih dingin. Berarti butuh helai kain yang kedua. Paham ya? Jelas ya? Butuhnya sampeyan kepada helai kain yang kedua itu bukan darurat, tapi sekedar butuh. Butuh karena dingin.
Tapi jikalau tidak ada, maka itu enggak membahayakan dirimu. Beda dengan kasus darurat. Kalau enggak ada, maka itu akan apa? Akan mati atau akan sakit. Beda kan ya? Jadi darurat lebih apa? Lebih mendesak ketimbang kata butuh. Nah, perkara haram itu nggak boleh kita terjang kecuali posisi darurat. Artinya kalau tidak melakukan itu pasti akan menimpa satu bahaya yang akan kamu terima. Paham sampai sini? Contoh, sampean dalam kondisi kelaparan, terus di depan kamu ada bangkai. Anda yakin Pak, kalau nggak makan mati ya Pakmu kan? Ya enggak? Maka berarti darurat Anda makan apa? Bangkai. Tapi makannya nggak boleh berlebih-lebihan. Secukupnya. Ketika Anda sudah tidak mati, berarti sudah cukup Pak. Sesuai dengan hilangnya kematianmu, hilangnya daruratmu. Jadi nggak boleh. Kalau Anda kata hanya 10 kali suapan itu sudah nggak mati, berarti nggak boleh menambahi kali yang ke-11. Kali yang ke-11-nya itu haram bagi Anda. Jadi cukup, yang penting kamu nggak mati. Paham nggih? Jelas ya? Baik. Atau gini, posisi kamu dalam keadaan melahirkan tuh, wis pecah ketubane gitu kan. Beberapa menit kemudian atau setengah jam kalau nggak ditangani akan mati. Terus ada dokter laki-laki saja, nggak ada dokter perempuan saat itu. Nunggu dokter perempuan pasti akan melayang ajalmu, ajal bojomu. Maka mau nggak mau yang ngoperasi siapa? Laki-laki. Nah itu namanya darurat. Nah itu pun ya harus sesuai dengan kebutuhannya aja dalam membuka auratnya. Nggak boleh dibuka KB, tapi ya dokter sekarang suruh buka KB. Sembuh ini masalah baru. Kebayang ya? Nah, makruh dalil tentang haram itu diperbolehkan manakala ketika terpaksa jelas. Famaniturra fi makhmasatin ghaira mutajanib fa innahu la isma alaih. Kondisi Anda itu terpaksa dan terpaksanya itu bukan Anda sengaja, maka tidak ada dosa bagi Anda untuk melakukan itu. Tapi itu paham dulu ya, nanti anak akan kembangkan. Kita ngaji 2 kaidah ini aja, paham cukuplah insyaallah. Nah, makruh itu boleh dilakukan manakala dibutuhkan ya. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Di antaranya adalah perbuatan Nabi pas gendong Hasan dan Husain. Itu kan gerakan gendong itu kan bukan gerakan sholat, tapi dilakukan di dalam sholat. Dan minimal gerakan di dalam sholat yang itu bukan gerakan sholat, tapi dilakukan di dalam sholat itu minimal hukumnya apa? Makruh. Paham ya? Nah, berarti Nabi ini melakukan perbuatan
makruh. Tapi itu dibutuhkan karena kalau nggak digendong Hasan Husain ini mungkin bikin rame atau apa, maka butuh digendong oleh Nabi. Nah, berdasarkan perbuatan Nabi ini berarti apa? Makruh itu boleh dilakukan. Nah, kita kembangkan sekarang, Pak. Kita kembangkan sekarang. Nyeblek apa? Nyamuk ke dalam sholat yang gigit kita terus gatel. Itu kan kalau itu jenengan tidak ada kebutuhannya, maka jenengan jatuh pada perkara makruh. Paham ya? Tapi kalau itu dibutuhkan, misalnya contoh gatel gitu kan. Allahu Akbar. Gatel tenan gitu kan. Gatel tenan gitu kan. Nah, boleh digaruk, boleh dikukur ya. Karena itu dibutuhkan kan, dibutuhkan enggak apa-apa. Atau ponsel Anda itu nyala pemane musik bisa apa deringi itu musik bisa ya. Anda pasti dua hal yang amat susah kan, dibiarkan yang ganggu orang sholat. Kalau Anda matikan itu kan gerakan yang di luar sholat. Nah, secara kaidah lakukan itu. Di perbuatan kamu matikan apa? Matikan ponsel itu boleh. Awalnya makruh kan Pak, tapi dibutuhkan. Paham ya? Kayak kopiah sodok mencong gitu kan. Mencong Pak, mencong. Agak nyaman Anda gitu kan. Sholatnya kok mencong ini kepenak ini atau apa gatel apa sini? Kena ya apa? Rambutnya gatel. Tumoyake gitu kan. Nah, itu juga diperbolehkan. Adapun orang yang sholat terus megang-megang jenggoting ini ya beda mana urusan nih kan. Itu enggak dibutuhkan, itu makruh. Jelas ya ini? Paham insyaallah ya? Baik. Tak aplikasikan pada yang lain. Minum dengan berdiri itu menurut mayoritas ulama itu kan makruh. Paham ya? Nah, ketika tempatnya mau becek, ginjomu lu becek gitu kan. Paham ya? Becek atau Anda itu merasa jijik gitu kan. Terus Anda minum dengan berdiri boleh. Maka awalnya makruh, terus karena apa? Ada kebutuhan. Karena becek ya orang enak toh. Pemane jubah putih bisa kan. Nah, terus kalau duduk, itu tempatnya apa? Kotor dan seterusnya, maka hukumnya makruh. Kayak meniup minuman itu kan mazhabul jumhur hukumnya makruh, Pak. Meniup. Jadi panas terus disebul itu kan biasanya wong Jawa kan ngono toh. Dulang anake ya, terus panas terus disebul itu kan makruh gak oleh. Itu menurut jumhur itu makruh. Menurut Ibnu Hazm haram kan. Haram itu. Nah, menurut jumhur itu hukumnya makruh. Lah, makruh itu boleh dilanggar manakala dibutuhkan, kayak piye dibutuhkan. Contoh sampean ketinggalan pesawat. Ya kan? Nah, kalau nunggu apa? Nunggu dingin ya ketinggalan pesawat. Tapi diemplok ya kepanasan. Terus piye iki sebulan enggak apa-apa. Karena dibutuhkan itu. Dibutuhkan itu atau sebagai apa jenenge apa ya? ABRI, polisi atau TNI itu kan harus sesuai dengan apa? Jam. Oh, jam ini harus datang kalau enggak kena hukum. Nah, ini enggak apa-apa disebul karena memang keadaan menuntut itu. Jadi namanya makruh boleh dilakukan ketika itu dibutuhkan. Kayak menoleh. Menoleh ketika sholat itu hukumnya makruh, Pak. Menoleh itu mek kepala doang loh ya. Tapi kalau sampai apa?
badane mau melok noleh, itu beda mana hukumnya iso batal karena nggak menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau hanya kepala menoleh, itu hukumnya makruh. Nah, ini boleh ketika dibutuhkan kayak piye? Kayak piye coba? Idu kena pemane? Lo anakmu turu. Terus khawatir tangi terus jatuh. Stoleh, gak apa-apa. Atau Anda lagi masak. Iki mateng apa ora iki gur nang gosok iki piye ya? Dibutuhkan. Soalnya di dapur iki. Ya kan kalau di kami itu kan dapur ruang tamu kan jadi satu, Pak. Biasa kan orang santri kan ngono, omahe piro? 3x3. Dulu waktu kami di Yaman itu kan boro-boro bisa beli kamar, Pak. Kalau nggak bisa beli kamar kan tidurnya di masjid. Masjid itu tempatnya luar biasa. Kutunya gede-gede, Pak. Jenenge masjid kan. Tempatnya orang banyak ribuan. Nah, kalau kita beli kamar itu ya kamar kanggone salat dan belajar, kanggone masak jadi satu. Ya kalau lagi sholat terus masak butuh apa ya? Tadi saya delok kan. Iki aku nang kebakar atau piye ngene. Ora apa-apa, menoleh ketika dibutuhkan memang enggak apa-apa. Bisa dipahami insyaallah ya. Dong apa lagi? Baik. Atau seorang istri sholat sunnah tuh. Dia takut sama suaminya. Dia kalau nggak jawab ponselnya, suaminya marah-marah. Terus HP ini yang pinggir, ya kan? Allah akbar terus noleh. Sopo senelpon bocah. Didelok, ya kan? Wah, kata bojone dibatalno, ya kan? Kata gak berarti terus. Itu boleh, gak apa-apa. Kaidah fikih itu saya kan ngasih contoh ya. Aplikasinya itu sing repot, tapi nggak repot lah insya Allah. Jadi ngono aplikasinya ya, jelas ya. Jadi kalau perkara makruh itu boleh dilakukan manakala dibutuhkan. Paham ya? Baik. Kalau paham maka lanjut Pak. Haram itu kan nggak boleh dilakukan kecuali apa? Darurat. Haram itu dibagi dua lagi. Ada haram karena zatnya, ada haram karena wasilah. Jadi ada menghukumi perkara itu haram karena ini wasilah memfasilitasi sarana kepada perkara haram. Zatnya sebenarnya nggak ada hukum. Nggak ada hukum ya, paham ya? Tapi karena ini sebagai sarana kepada perkara haram, maka itu dihukumi haram. Nah, haram tadi intinya ada dua ya. Ada haram karena zatnya, ada tisu ya. Jadi ada haram karena apa? Zatnya, dan ada haram karena sarana. Kalau paham ini maka kita masuk Pak. Haram karena zatnya, nggak ada sih itu, nggak ada kan? Nggak ada ini tambahan ini Pak. Haram karena zatnya itu nggak boleh dilakukan kecuali darurat. Pahami dulu Pak ya. Oh, jadi tulis gampang itu kok rangkuman wae.
Nah, kalau haram karena wasilah, karena sarana, itu boleh dilanggar ketika dibutuhkan. Lihat, jadi kalau haramnya karena sarana, itu boleh dilakukan kalau memang lagi dibutuhkan. Tapi kalau haramnya karena zatnya, maka boleh dilakukan kecuali karena darurat. Saya contohkan Pak. Makan daging babi. Babi itu haramnya zatnya atau sarana? Zatnya Pak. Maka nggak boleh makan babi kecuali darurat. Ya kan? Daging bangkai itu haram Pak. Zatnya. Nggak boleh kita makan daging itu kecuali posisi darurat. Nah, haram karena wasilah sarana. Misal contoh melihat wanita. Melihat wanita yang tidak mahramnya. Itu kan hukumnya haram Pak. Tapi haram karena zatnya. Atau haram karena sarana. Sarana. Karena sarana menuju zina. Kan awalnya wong zina itu kan ya. Karena melihat dulu toh. Kok ayu kan. Coba kalau enggak lihat kan enggak tahu ayu jeleknya kan. Masuk ke hati itu kan awalnya karena melihat. Karena melihat. Karena melihat itulah sehingga apa? Sehingga jatuh hati mari ngono ke zina. Berarti kan melihat wanita yang tidak mahramnya itu haram karena sarana. Nah, ini diperbolehkan manakala itu dibutuhkan. Kayak apa? Pas nazar. Pas ente mau nikah itu loh. Kan nazar toh. Boleh nazar enggak? Istri sampean ketika mau dinikahi kan dinazar gisi. Apakah nazar melihat calon istri kamu itu kalau enggak dinazar mati kamu kan enggak kan? Enggak kan? Kan sekedar hanya butuh aja kan? Enggak sampai darurat. Sekedar butuh aja. Apa butuhnya? Biar lebih langgeng, biar enggak salah milih. Hanya sekedar itu doang. Kenapa Allah kok masih bolehkan? Padahal itu tidak darurat kan gitu. Paham insyaallah ya? Paham tuh. Kasus yang kedua, kayak laki-laki itu kan nggak boleh pakai sutra tuh. Terus ada seorang sahabat datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya tuh punya penyakit gatal. Boleh nggak aku pakai sutra? Nah, ini perbolehkan pakai sutra. Padahal wong penyakit gatal itu insya Allah gak mati Pak ya. Ya kan? Jadi kenapa kok diperbolehkan pakai sutra? Karena sutra itu kan suatu larangan. Yang larangan karena sarana Pak. Apa sarananya? Sarana menjadi tasyabuh dengan wanita. Wong lanang Pak, kalau pakai sutra, engko cara sikap itu kayak wedok. Karena sutra kan halus Pak, sutra yang asli loh Pak, bukan sutra yang apa sinai, sutra buatan. Jadi kalau pakai sarung yang tertulis sutra itu gak apa-apa Pak, itu sarung buatan, sutra buatan gak apa-apa. Ya masuk. Iya, masa regane mek 5 juta ngono ku ya gak apa-apa itu. Karena itu sutra buatan. Kalau sutra asli Pak regane ya gila nih Pak. Dan memang halus. Nah, wong lanang kalau pakai sutra itu kok gaya kayak wedok ngono. Nah. Iya gemulai ya apa piye. Mbok ora ngerti aku. Nah, malah kemayu bener kemayu.
Wong lanang kalau pakai sutra itu kemayu, Pak. Nah, berarti dilarangnya karena sarana untuk menyerupai wanita. Nah, saat sahabat yang sakit apa? Sakit gatel itu loh, Pak, itu kan diperbolehkan oleh Nabi. Paham insyaallah ya? Dong apa lagi? Baik. Santai dulu. Riba itu ora sarana itu. Tak ngombe sik. Iki cukup tadi ya. Sayang tapi dingin ya. Tapi legen nggak dingin nggak enak ya. Baik ya. Sekarang ini tak contohkan lagi baiul ariyah, jual beli ariyah. Jual beli ariyah itu jual beli transaksi ribawi, tapi ribawi dalam jual beli. Kan riba terbagi dua, ada riba utang piutang, ada riba karena jual beli. Jual beli kurma sama rutop. Tahu rutop Pak ya? Rutop itu kurma apa? Kurma muda. Ya, dengan kurma wis tuwa. Itu kan nggak boleh, Pak. Karena kurma itu barang ribawi, rutop juga barang ribawi. Kenapa nggak boleh? Karena pada dasarnya itu akan mengisut apa? Mengisut nggak? Menyusut ya. Kalau kurma tua itu nggak mungkin menyusut. Kurma muda itu kalau dibiarkan pasti menyusut. Ketika ditukar 1 kilo sama 1 kilo, memang pas ditimbang itu 1 kilo kan. Tapi jarno 10 hari pasti akan menyusut. Nah itulah nggak bolehnya karena riba. Nah dalam baiul ariyah itu orang miskin, ini kasih orang miskin ya. Orang miskin itu nggak punya duit, nggak punya barang lain kecuali kurma tua. Nah si miskin itu pengen merasakan nikmatnya hidup. Berupa apa? Makan rutop muda. Itu kan enak Pak. Rutop muda itu kan seger, enak. Nah wong miskin tadi itu pengen. Berarti kan tingkatannya kan nggak sampai darurat kan ya. Gak mati wong dia punya panganan kok, punya kurma yang lain kok. Cuma dia pengen menikmati hidup aja. Nah itu loh Rasul alaihissalam perbolehkan Pak. Perbolehkan menukar rutop yang masih ada di atas loh, bukan di bawah loh ya. Di atas masih di pohonnya itu ditukar dengan kurma yang sudah matang. Terus bicara nih ngukur Pak, tambah lebih jauh nggak bisa kan? Rutop yang sudah di bawah saja, yang itu udah di kilo, itu aja nggak boleh ditukar dengan kurma yang tua, itu aja nggak boleh karena akan ada penyusutan. Nah gimana kalau lagi di atas Pak? Paham ya? Walaupun dengan syarat Nabi mensyaratkan harus ahli menerkah. Tapi sak pinter-pinternya ahli menerkah pasti nggak mungkin bisa sama. Loh itu diperbolehkan Pak. Nah itu pasti terjadi riba apa riba? Fadl. Apa fadl itu? Riba ada penambahan, nggak mungkin bisa sama. Nah riba fadl itu kenapa dilarang? Karena ini akan mengantarkan sarana untuk tidak kontan. Jadi ketika terjadi riba fadl Pak, maka ujung-ujung itu nanti akan tidak ada pengkontanan. Maka dicegah nggak ada riba fadl supaya tidak terjadi riba nasi'ah. Nah, bab riba ngono Pak masih diperbolehkan kan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Haramnya riba fadl itu riba karena wasilah menuju nasi'ah. Nah, diperbolehkan
karena memang dibutuhkan. Nah, berbeda dengan utang piutang, Pak. Riba utang piutang itu zatnya diharamkan, bukan karena apa? Butuh. Makanya kalau orang butuh berbisnis, butuh nggak bisnis itu? Butuh. Lalu utang, barang riba, utang di bank nggak boleh, Pak. Karena kasusnya harus darurat dulu. Tapi darurat, misal contoh kayak anakmu itu mau operasi, orang BPJS, ya kan terus mana? Orang duwe motor yo kayak gak duwe, tanah yo gak duwe, kabeh orang itu terus piye coba? Iman anakmu mati atau operasi ngutang kemana? Nah, gak mungkin itu masih bisa terkategorikan apa darurat. Nah, itu oleh utang dengan utang manahan. Ya tapi stres maneh mari ngono, Pak. Pengutang manahan gak iso nyaur, mari ngono bungai lah ya repot maneh, stres maneh, sembuh. Nah, wis sampean Pak ya. Dari gambaran tadi sekarang ada pertanyaan. Gimana kalau istri kamu atau anakmu itu keseliu? Terus kok ono apa jenenge? Dukun lah, bukan tukang urut. Apa? Urut wong wedok adanya laki-laki. Kira-kira sampean piye? Hah? Oh. Kok ono sing ora ono? Ya, mosok sampe ndorot ngono ya. Ndorot apa dibutuhkan? Dibutuhkan apa darurat? Nah, tinggal menyentuh mijetin itu kan persentuhan laki-laki dengan apa perempuan itu haramnya zatnya atau sarana. Saya condong sarana, Pak. Jadi kalau saat kayak gitu itu ya saya condong nggak ada masalah. Selama memang kondisinya harus dipijet. Tapi ya nggak boleh kemana-mana ya seputar apa? Seputar yang sakitnya dibutuhkan aja. Nah sebab kalau dibiarkan juga ya loro Pak, oh jadi keseliu loh Pak, ya kan? Keseliu, orang keseliu sawar dia tuh. Enggak bisa keseliu kok. Iya terus. Nah kayak gini ada sebagian temen yang agak kaku Pak. Saya nanya kan, piye kan, gak oleh katanya. Tak balik lah kalau kamu yang sakit terus dirawat sama perawat diberikan perawat, kok boleh kamu bisa gituin kan? Kalau aku nggak apa-apa, kalau bojo nggak boleh loh, kok kalau coba. Iki jenenge apa jenenge saenake dhewe iki sak penake dhewe ini nggak konsisten dengan apa dengan pendapatnya gitu kan. Nah, kalau bojone dijarno ora apa-apa, mati ya wis, penting aja dijemuk wong liya. Nah, padahal kasus dheweke ya bojone piye ndelok bojone nah gembor-gembor wae nah enggak ada ahli pijit kecuali wong wedok ya diperbolehkan dipijiti wong wedok karena memang keadaannya begitu. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Jelas ya? Alhamdulillah. Cukup insya Allah ya. Kalau kita nggak boleh akeh Pak. Haiti diterapno paham. Terlalu kan kalau kita gini kan penting paham jelas terus jenengan bisa apa bisa memahami keadaan yang ada. Saya gini Pak. Sampai nggak punya sepeda motor, nggak punya mobil, terus pek lu ngono ndi? Neng Surabaya, pek numpak opo Pak? Len. Nah piye len niku Pak? Lah ya kan, walau bapak langsung iso pinter kan. Jadi tinggal apa? Iki larangan sarana apa larangan datnya. Nah kalau memang dibutuhkan, terus kayak piye? Gak numpak yo.
gak iso gon yang sedangkan kita butuh kerja atau yang lainnya. Kan gitu kita nggak boleh terlalu kolot dan apa dan kaku lah dalam menghadapi itu. Terus biji jangan kok Anda bisa bicara kayak gitu terus Anda sendiri nggak bisa melakukannya. Ada sebagian ustadz tuh gini, kalau ngomong itu masya Allah itu kan giliran dia istrinya eh, mau lahiran ya mau operasi kan yang operasi laki-laki dengan asumsi gratis karena ada dokter teman itu kan dokter bedah kan gratis tuh. Jadi ngomongnya masya Allah kan, tapi giliran apa? Istrinya kan masih bukan darurat kan, masih bisa ngutang-ngutang kan masih bisa kan? Bisa. Tapi kenapa? Lah itu makanya ngomong itu ya ojo ke asal ngomong lah. Ringkasnya kan dipikir dulu. Karena kalau Anda bicara itu gampang, tapi ketika itu terjadi pada diri kamu gimana? Kan gitu kan? Segala sesuatu itu kan ya kembali ke dirinya sendiri. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Banyak juga Pak di stadium macam itu kan ada pergerakan naik kan itu kan istrinya itu kan pakai cadar semua. Iya. Sedangkan orang banyak itu kan naik lan itu. Jangan situ. Itu bukan mobil aja. Orang banyak aja. Ya, itu masalah. Kalau mau macam itu sendiri, punya sendiri macam itu, tidak boleh mengucapkan macam itu. Ada sebagian macam itu, pendapatnya mungkin. Taib. Sampai di sini insyaallah subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita ngaji 40 menit ya, alhamdulillah. 45 menit alhamdulillah. 40 menit ya. Iya, sementing ojo anu lah. Paham tinggal praktek. Baik. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.